Halo Sobat Investor, balik lagi dengan saya Tris Antani di channel Tris Antani Investor Milenial. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang investasi apa sih yang paling cocok buat kita sebagai pemula yang baru terjun di bidang investasi. Yang pertama ada saham, yang kedua reksadana, yang ketiga adalah surat berharga negara atau SBN. Ya, oke. Ya, yang pertama saya akan memberikan gambaran tentang gimana sih investasi di saham itu, gimana sih keuntungannya, resiko serta rewardnya. Ya, selanjutnya untuk reksadana, ya di reksadana pun sama, ada beberapa jenis, ada reksadana saham, ada reksadana campuran atau obligasi. Yang ketiga ada reksadana pasar uang yang sama sekali tidak ada resikonya, hampir tidak ada resikonya. Karena saham pasar uang ini udah saya coba jalanin di beberapa waktu yang lalu, itu uang naik tiap hari bertambah. Nah, buat Anda yang benar-benar masih pemula, saya sarankan dari masing-masing jenis orang ya. Dari jenis orangnya itu, kalau Anda tipenya yang agresif atau yang menengah atau yang rendah, ingin yang resikonya rendah. Yang pertama, di saham. Di saham sebagai gambaran bahwa investasi ini mempunyai dua keuntungan. Itu menurut saya. Yang pertama adalah keuntungan capital gain. Capital gain itu adalah sebagai gambaran bahwa misal kita beli harga saham BBRI hari ini. Coba saya cek. Sorry saya salah klik untuk RTI ya. Untuk saham BBRI hari ini ya. Untuk BBRI hari ini harganya adalah 4.260. Minimum pembelian adalah 1 lot dikalikan 100, berarti minimal beli saham Bank BRI adalah Rp426.000. Nah, itu harga capital. Nah, ketika kita beli hari ini tanggal 2 Juni di harga 4.260, lalu kemudian hari ini saham BRI itu tertingginya ada di harga 4.380. Misal kita beli 4.260, lalu harganya naik setelah kita beli menjadi 4.380. Nah, itu kita untung. Selisihnya itu berapa? Sekitar berarti 42 ke 43 itu 100, 30 ke 80 itu 50. Berarti sekitar 150 dikalikan 100. Ya, kalikan 100 aja bisa, tergantung jumlah lot yang kita beli ya. Nah, jadi 426.000 menjadi 438.000 hanya dalam waktu 1 hari. Itu jika harganya naik sahamnya. Ada kemungkinan bahwa saham tersebut turun. Harga saham itu naik turun. Perlu diketahui untuk Anda yang benar-benar mau terjun di dunia saham, Anda pemula, perlu Anda pahami bahwa saham itu tidak selamanya naik. Ya, catatan untuk pemula, karena saya juga pemula, saya pernah mengalami beli saham, habis beli turun harganya. Bahkan ada yang nyangkut, ada yang saham gorengan. Apa itu saham gorengan? Ya, saham yang harganya murah ya, seperti harganya Rp50 ke atas, itu satu lembarnya. Ya kan? Nah, contoh yang saham Rp1 ke atas itu ini ya, coba
Rp51 itu kayak wow Skinting Jaya Energi. Nah ini kan harganya Rp50. Ini harga terendah saham di Bursa Efek Indonesia. Balik lagi ke BBRI ya. Penjelasan tadi bahwa kita membeli saham, keuntungan capital gain atau capital itu perubahan harga. Misal kita beli 4.260 lalu harganya naik menjadi 4.380. Itu keuntungan perubahan harga buat kita. Yang kedua adalah keuntungan daripada dividen gain atau bonus ya. Kalau perusahaan itu kan kita bekerja di BUMN. Kebetulan saya juga mantan pekerja BRI, jadi saya tahu betul BRI memberikan bonus berapa kali dalam perusahaannya. Nah, tapi di sahamnya itu dia hanya sekali ya. Untuk karyawannya sih dia berkali-kali. Nah ini contoh daripada dividennya BRI atau bonus ya. Jadi selain daripada keuntungan perubahan harga, di saham kita mendapat keuntungan kedua, yaitu dividen gain atau bisa disebut bonus tahunan. Ada perusahaan yang memberikan bonus 1 kali setahun, ada yang enggak sama sekali memberikan bonus, ada juga yang memberikan bonus 2 kali setahun. Contoh, kita contohkan saja BRI ini. BRI dalam setahun dia memberikan 1 kali bonus. Nah, di tahun 2020 kemarin, ya ini dia memberikan 1 lembar saham diberikan bonus sekitar Rp168. Bayangkan itu berapa persen ya. Nah, lumayan besar ya untuk BBRI ini memberikan dividennya. Kita bisa lihat di sini dia memberikan dividennya itu berapa besar ya. Sorry. Nah, dia di sini ada dividen yield-nya itu 2%-an ya, sekitar 2%-an. Oke, nah itulah penjelasan ketika kita mau terjun di investasi atau saham ya. Kita main saham itu ada 2 keuntungan tadi. 1 capital gain, perubahan harga, beli 4.260 menjadi 4.380, itu kenaikan harga, itu capital gain. Yang kedua adalah dividen gain. Tadi saya katakan bonus tahunan ya. Jadi simpelnya adalah bonus tahunan. Oke, ya. Bonus tahunan. Yang kedua, saya mau membahas reksadana. Reksadana itu jadi kita mendepositkan uang, lalu uang yang kita deposit tadi kita titipkan kepada manajer investasi. Itu namanya reksadana. Reksadana adalah sebagai contoh ketika kita mau investasi, kan reksadana itu macam-macam ya. Ada reksadana pasar uang, reksadana campuran atau obligasi, serta reksadana saham. Nah, reksadana simpelnya adalah kita punya uang, kita nggak mau pusing-pusing nih. Nah, uang kita titipkan ke manajer investasi. Nah, manajer investasi mengelola ribuan uang nasabah dikelola sama dia, entah itu dimasukin di deposito, entah itu dimasukin sama dia ke surat utang negara atau obligasi dan lainnya, ataupun di saham. Mereka kita kasih uang ke mereka, kita titip uang ke mereka, lalu sama mereka diputarkan di saham, bisa itu reksadana saham, di deposito juga ada, itu lebih ke pasar uang, serta di obligasi ya. Itu jadi kita titip uang, kita nggak mau pusing-pusing. Manajer investasi nih, gue ngasih duit misalnya, simpelnya adalah 1 juta. Nih gue kasih duit 1 juta, lu kelola ya gitu. Simpelnya adalah seperti itu. Nah, dari dana yang dikelola sama manajer investasi itu ketika manajer investasi mendapatkan return atau keuntungan,
Nah, kita diberikan bagi hasil daripada keuntungan tersebut. Nah, itu gambaran globalnya reksadana. Jadi dana dihimpun oleh manajer investasi dari ribuan nasabah, lalu dikelola dananya di macam-macam kategori investasi yang dipilih. Ada saham, ada surat utang, serta ada deposito. Nah, keuntungan dari mereka kita diberikan bagi hasil namanya. Nah, itu ada yang ya masing-masing reksadana itu punya profil tersendiri ya manajer investasi ya. Ada yang returnnya kalau disetahunkan bisa 7%, hampir mirip dengan deposito. Ada juga yang 6% dan beragam lainnya. Ya, reward itu berbanding lurus dengan risk. Jadi keuntungan itu berbanding lurus dengan kerugian. Jadi misal Anda pengen punya resiko yang tinggi, nah itu pengen punya penghasilan yang besar atau tinggi. Nah itu pasti risknya pun atau resikonya pun tinggi. Serta kebalikannya, jika Anda ingin yang resikonya paling rendah, itu maka return-nya pun yang kita dapatkan itu ya berbanding lurus dengan resiko. Jadi eh, ada 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 resiko yang besar, ada untung yang besar. Ada resiko kecil, ada return yang kecil juga gitu. Simpelnya adalah seperti itu gambaran besarnya. Untuk detailnya nanti di video lainnya ya. Yang ketiga adalah di SBN atau di sini surat berharga negara. Itu merupakan produk daripada Kementerian Keuangan. Jadi misalnya gambarannya seperti ini. Oh, pemerintah pengen ngebangun jalan tol. Pemerintah pengen menghimpun dana, tapi nggak pengen utang ke luar negeri. Nah, si pemerintah ini nerbitinlah yang namanya surat berharga negara. Nah, surat berharga negara ini diterbitin oleh pemerintah dan kita membeli kupon namanya. Ya, kita membeli itu minimal 1 juta rupiah. Kita bisa beli di kalau saya sini belinya itu di aplikasi Tanam Duit namanya. Ada di video saya lainnya tentang tanam duit itu seperti apa. Bisa beli apa aja dan produknya ada berapa. Itu ada di video saya yang lainnya. Nah, penjelasannya adalah gambaran investasinya serta return-nya itu seperti apa. Globalnya begini. Kita punya uang 1 juta. Kita belikan yang namanya SBN, surat berharga negara. Misal sukuk negara tabungan atau ST ya, sukuk tabungan ya. Nah, atau sukuk retail atau ori atau lainnya ya. Nah, itu kita belikan senilai 1 juta rupiah dengan tempo 1 atau 2 tahun. Nah, jadi penghasilannya adalah setiap bulan kita di sini kan dia memberikan return itu diberikan di sana ada dari 6 hingga 8%, 6 hingga 7%, 5 hingga 7%. Nah, jadi tergantung daripada bunga yang berjalan atau bukan bunga ya. Kalau bunga tuh lebih kesannya nggak enak gimana dengarnya. Ini lebih daripada ke bagi hasil ya. Sistem bagi hasilnya itu berapa persen kira-kira. Jadi ada enaknya di sana itu ada minimum return. Minimumnya itu misal 6%, ya udah kita nggak bakalan dikasih return di bawah 6%. Itu jaminannya. Karena ini produknya pemerintah atau Kementerian Keuangan ya. Misal kita naruh 1 juta ya kan. Nah, 1 juta itu returnnya misalnya per bulan. Ini ditransfer per bulan ya ke rekening kita. Itu per bulan kasih 100.000 dalam tempo sekian bulan atau sekian tahun. Nah, returnnya itu misal selama 1 tahun
itu ditransfer terus returnnya. Yang ditransfer ke kita adalah returnnya, serta untuk pokoknya itu ditransferin ketika masa kontraknya itu habis gitu. Jadi simpelnya ada ini nggak ada resikonya ya karena ini punya Kementerian Keuangan dan itu pasti hasilnya itu pasti dapat hasil gitu. Tapi ya gitu lama uang kita ditahan lama sesuai jangka atau tempo waktu yang udah kita beli atau kita pilih ya sesuai produk masing-masing. Ada suku retail, ada ori, atau tabungan atau SPR ya. Nah, jadi gambarannya simpelnya seperti itu. Jika ada penjelasan yang kurang jelas ya bisa di komen aja ya. Saya butuh masukan, kritik, serta saran daripada pemirsa semua atau penonton semua yang udah lihat video saya. Jika ngomongnya masih belepetan, mohon maaf karena saya pun pemula. Saya masih belajar. Dari video ini, saya mengingatkan saya sendiri bahwa saya ini masih belajar dan butuh pembelajaran yang lebih lanjut lagi di dunia investasi. Ya, jika ada komen, masukan, dan saran sangat membantu buat saya demi perbaikan daripada konten-konten saya selanjutnya. Ya, sekian video dari saya. Jika ada salah penjelasan, mohon maaf karena saya pun masih belajar dan saya mohon untuk kritik, saran, dan masukannya. Oke, sekian video dari saya. Salam sukses, semangat untuk berinvestasi, dan salam investor milenial. Terima kasih.